Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu bismillahi warahmani wabirrahimi uridu bi musta'ini. Summa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil muslimina wa sayyidina al-habibil hadi ala sulukina ila bayani hukum syariah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inayah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya dan senantiasa tetap diberikan suatu petunjuk olehnya. Marilah kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, dan ikrarkan dengan bacaan tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah? Tidak lain, Nabi Muhammad memiliki sifat yang begitu mulia, yaitu akhlakul karimah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad diagungkan dan luhur karena sebab akhlak yang begitu agung. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Tahukah kalian akhlakul karimah? Akhlakul karimah, akhlak itu adalah suatu pembentukan. Karimah itu memiliki arti mulia. Seseorang yang membentuk suatu kebiasaan, membentuk suatu perilaku, itu namanya akhlak. Mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Salah satunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu usaha yang dimana itu berusaha membuat karakter yang baik di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Ada suatu perbincangan, bahkan kerap sekali diperbincangkan, yaitu adalah adab dan akhlakul karimah. Apakah perbedaan akhlak dan akhlakul karimah? Adab itu adalah suatu perilaku yang terlihat secara zahir, dan itu bisa didapatkan melalui seperti belajar, mencari ilmu. Dan adab itu muncullah suatu peradaban. Tidak semua yang beradab pasti memiliki sifat akhlakul karimah. Dan ketika orang memiliki sifat akhlakul karimah, tentunya dia beradab. Tidak ada suatu peradaban muncul tanpa suatu pembelajaran. Muncullah suatu peradaban itu disebabkan suatu pembelajaran. Ada suatu unsur yang di situ seseorang memiliki adab, yaitu terdiri dari 3 perkara. Yang pertama adalah tab'an, yang kedua adalah i'tiyatan, yang ketiga itu adalah ta'alluman. Maksud daripada
tab'an. Tab'an itu adalah suatu watak, yang mana watak itu bisa diperoleh melalui sebab unsur turunan. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa buah yang jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Yang kedua yaitu i'tiyadan, membuat karakter yang karakter itu dibiasakan. Dan ketika sesuatu yang dibiasakan akan menjadi suatu watak. Seperti yang disampaikan dalam hadis, al-adatu idza khorizat sorot tabi'ah. Kebiasaan yang dibiasakan akan menjadi suatu watak. Ketika kita membiasakan sesuatu yang baik, tentu kita akan berperilaku baik. Ketika seseorang melaksanakan atau melakukan sesuatu yang buruk, maka wataknya akan selalu melakukan yang buruk. Dan yang ketiga, itu adalah ta'aluman. Ta'aluman itu adalah suatu pembelajaran, merubah sesuatu yang tidak baik, belajar menjadi orang yang baik. Ada suatu contoh yang di situ pepohonan dan hewan yang pantas untuk kita contoh atau kita tiru. Yang di situ terdiri dari 6 makhluk. Nomor 1 ayam, nomor 2 semut, nomor 3 lebah madu, nomor 4 merpati, nomor 5 pohon kelapa, dan yang ke-6 pohon pisang. Ketika seseorang mau melaksanakan 6, maka dia adalah ciri-ciri yang memiliki sifat akhlakul karimah. Apa saja 6 itu? Ayam. Apa yang dimaksud ayam? Ayam, dia selalu bangun pagi dan dia berusaha untuk menjadi makhluk yang sukses. Apabila ada seseorang yang meniru sifat daripada ayam, maka dia menunjukkan bahwa ingin memiliki suatu kesuksesan. Yang kedua yaitu adalah semut. Semut itu makhluk, dan makhluk yang suka bergotong royong dan suka bersatu, dan dia tidak pernah sombong. Ketika dia berpapasan dengan temannya, dia selalu sumeh, dia selalu senyum, dia selalu menyapa. Dan yang ketiga yaitu adalah lebah madu. Apa maksud dari lebah madu? Lebah madu, dia tidak pernah menyakiti, akan tetapi dia tetap terus memberikan suatu kemanfaatan. Yang keempat yaitu adalah merpati. Merpati itu adalah wujud daripada ingin membentuk suatu kerukunan, dan dia ingin membentuk suatu yang sakinah, dan dia tidak pernah mengeluh terhadap yang memilikinya, kepada bosnya atau kepada sayyidnya. Dan ini perlu kita contoh, kita ada yang memiliki yaitu Allah, dan jangan pernah mengeluh apa yang telah diberikan kepada kita. Contohlah seperti merpati. Yang kelima yaitu adalah pohon kelapa. Pohon kelapa itu adalah pohon yang multifungsi. Seperti halnya kita berusaha menjadi pohon kelapa yang begitu multifungsi, yang sangat diperlukan, entah itu menjadi batang pohonnya, entah itu menjadi daunnya, entah itu menjadi kelapanya, tetap itu adalah peran yang terbaik seperti pohon kelapa yang selalu dibutuhkan. Yang terakhir, yang keenam, pohon pisang itu selalu memberikan suatu keistimewaan yang berupa buah. Dia tidak pernah menyerah, mau ditanamkan di mana, dia tetap akan tumbuh. Maka perlu kita contoh seperti pohon pisang yang di situ tidak pernah menyerah, tidak pernah terpuruk, dan di situ sekalipun kita memiliki ujian yang begitu berat, memiliki suatu permasalahan yang begitu banyak, maka kita perlu contoh seperti pohon pisang. Barang siapa yang bisa melakukan salah satu dari 6 tersebut, maka
dia adalah orang yang berusaha memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah bukan soal zahir yang baik, akan tetapi akhlakul karimah dilihat dari zahir maupun batin. Zahir tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang, batin juga tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang. Bagaimana solusinya untuk membangun akhlakul karimah? Yaitu adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Salah satunya kita diwajibkan melaksanakan suatu sholat, karena seperti yang difirmankan oleh Allah, innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Orang yang melakukan hal tersebut, orang yang beribadah kepada Allah, maka dia telah menjauhi sesuatu yang dilarangnya. Dan ketika ada orang atau makhluk yang menghindari atau menjauhi sesuatu yang dilarangnya, maka dia termasuk orang yang memiliki akhlakul karimah. Secara batin, dia tidak pernah merasa sombong, dia tidak pernah menjatuhkan orang lain, dia tidak pernah menyakiti orang lain, baik di situ segi ucapan maupun prasangka. Maka demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.